Pak Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yel dulu ya. Satu lagi siapa ya Pak? Yang biar semangat Pak. RMP gitu ya Pak? Yang semangat yang apa ya? Ada ide? Dan kabeh podo. Biar sama tuh gimana? Kalau enggak ya RMP berdiri semua. Rukun apa tadi itu? Rukun berkembang profit. Rukun berkembang profit. Ya mohon izin berdiri dulu Bapak Ibu, Bapak. Trapet aja tuh, maju bersama. Oh iya boleh. Boleh ayo. Mohon izin Bapak untuk berdiri sebentar. Ayo berdiri. Biar pada semangat dulu. Biar matinya turun dulu. Skap ya. Aman Pak. Oh ya. Makasih ya Pak. Jangan kesenggol ya. Jadi saya beri contoh. Mitra Fed maju bersama bisa. Mitra Fed maju bersama bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masuk ke materi. Perkenalkan, saya Ibnu Hasan. Saya waktu itu bersekolah kebetulan di D3 di Undip dan S1 di Unsud. Di sini ada adik kelas saya, Mas Dedi. Ada adik kelas dari Unsud, Mas siapa namanya? Rian. Siapa? Riang. Mas Wanto. Mas Subur. Sebentar, Mas. Mohon maaf ini agak serak karena masih jet lag perjalanan jauh. Jadi kita akan membahas manajemen kandang close house mencapai IP 450. Jadi pertama kali yang akan kita bahas adalah prinsip dulu. Apa itu prinsip kandang close house? Yaitu membuang gas beracun NH3, amoniak dan juga karbon dioksida dalam kandang menjadi udara segar atau O2. Jadi itu prinsipnya. Selanjutnya next Mas. Ini yang pertama adalah optimalkan PPL, pekerja penyuluh lapang. Tentu di sini ada PPL, ada PS. Seperti di gambar ini, kita harus mengoptimalkan rekan lapangan kita atau PPL dengan membekalinya dengan alat ini Kestrel dan juga timbangan. Yang terpenting adalah ini syaratnya adalah Kestrel Pak. Jadi dengan Kestrel kita bisa mengukur semuanya dari kelembapan, kecepatan angin dan suhu, sehingga kita bisa menghitung IHS atau kecepatan angin yang diperlukan dalam kandang untuk mencapai produksi yang maksimal. Next, nah ini juga ini adalah rekan-rekan anak kandang kita. Setelah dari PPL itu harus memiliki program kerja. Ketika kunjungan, PPL harus tahu apa yang akan dilakukan di kandang yang akan dikunjunginya, sehingga dia bisa menjelaskan program-programnya kepada ABK atau anak kandang, mulai dari settingan kipas, settingan heater, sehingga nanti tercapai IP yang maksimal. Ini kebetulan di Van Bogor Pak, ini pakannya menggunakan Malindo, ini ada Temron, ada Temronnya nanti bisa kelihatan, ini ada panelnya, ini ada APAR ya, ini untuk mencegah kebakaran dini, pencegahan dari kebakaran. Nah ini adalah contoh hasil produksi di kandang Bogor. Beratnya di 2,58, FC-nya 1,44, depresinya di 4,3, IP-nya 483. Ini ada lagi di beratnya di 2,5, FC-nya 1,46,
IP-nya 463. Saya rasa mirip-mirip ya dengan YRMB dan Trisula. Mirip-mirip. Amin. Ya ini masih contoh-contoh. Kalau saya ambil contoh kan ambil yang bagus. Jadi gini, tugas dan tanggung jawab PPL untuk mencapai IP 450. Yang pertama adalah DOC in sesuai jadwal. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita melakukan persiapan. Persiapan secara matang, persiapan tidak gerusa-gerusu, persiapan tidak mendadak. Semua kekurangan harus kita lengkapi dulu. Apa itu? Ya mencucinya harus bersih, kandangnya harus ada masa istirahat kandang, lampu-lampu harus lengkap, dan lain-lain. Kemudian maintenance kandang dan peralatan harus kita cek, dinamo kipas harus kita cek, MCB harus kita cek, kipas kita, heater kita, atau gasol kita harus kita cek semua. Kemudian kondisikan keamanan lingkungan, karena ini penting. Selanjutnya sukseskan program berseri. Kebetulan kita di Bogor ada yang namanya program berseri. Apa itu berseri? Bersih, sehat, rapi. Ini maksudnya adalah di kandang harus bersih, tidak ada tanaman-tanaman yang tinggi, tidak ada di kolong kandang itu masih ada sekam, masih ada kotoran-kotoran ayam yang tertinggal, pencucian tidak bersih. Kemudian di auger tidak ada debu-debu, tidak ada lamat, di nipel tidak ada kerak. Ini yang sulit, tapi ini harus dilakukan karena pelihara ayam saat ini tidaklah mudah. Semua harus dimulai dari awal, semua harus dimulai dari depan. Kita prinsipnya adalah mencegah daripada mengobati. Tapi kalau mengobati dari mitrafet nggak apa-apa. Selanjutnya tahap yang dilakukan, yang pertama adalah membuat program kerja. Jadi TS atau PPL mempunyai dalam satu lembar kertas memiliki settingan ayam umur 0 hari ini, setting heater di berapa derajat, setting gasolek di berapa, kemudian setting on off kipas di on berapa, off berapa, siang berapa, malam berapa. Ini harus jelas, harus tertulis, karena ini tidak boleh suka-suka, semua harus terukur, sehingga ya tujuan kita akan tercapai. Jika ini tidak tercapai, anak-anak suka-suka nyalainnya, matiinnya suka-suka, on off-nya lebih tinggi, on-nya lebih tinggi, off-nya lebih rendah, ya nanti yang ada ayamnya tidak akan sesuai keinginan kita. Selanjutnya setelah dia membuat program kerja, dia harus mampu menjelaskan kepada ABK tentang program yang dia buat, dan juga resikonya jika tidak dijalankan. Karena banyak, kita sudah buat program tetapi tidak jalan, betul nggak? Ya, ini terjadi di semua tempat. Sehingga kita harus sering, kontrolnya harus sering dan harus ketat. Kemudian menjelaskan dan mengawasi program kerja seperti yang tadi. Setelah itu kita evaluasi untuk program berikutnya. Ini sudah sesuai belum settingannya? Ini kurang apa settingannya? Ke depan harus bagaimana settingannya. Jadi ini berkesinambungan sehingga akan tercapai IP yang stabil. Tidak periode ini bagus, ke depan jelek, bagus, jelek. Kita tidak mau yang seperti itu. Kita maunya yang stabil di bagus. Next, targetnya ini adalah DOC sekarang rata-rata 37 sampai 45 gram. Ini panen rata-rata target kita di 2,2 sampai 2,5, IP-nya 450 dan stabil. Ini adalah target kita. Gimana caranya? Silakan Pak. Ayo.
ABK harus bisa mengkombinasikan. Satu adalah pengetahuan dasar. Jadi anak kandang kita bekali dengan pengetahuan dasar dulu. Seperti tadi yang masalah settingan-settingan, suhu target, sehingga dia tahu apa yang dikejar. Kemudian ABK-nya harus rajin. Kandang bagus, kandang sempurna, ABK-nya malas, ABK-nya sering pulang, percuma, tidak akan bagus hasilnya. Kandang sederhana, kandang biasa, ABK-nya rajin, sering di kandang, nongkrongin di kandang, telaten, perhatian, hasilnya akan bagus, betul tidak? Ini pengalaman, bukan curhat ya, pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah feeling. Setelah dia setting, setelah dia tahu ilmunya, dia setting, nah dia akan merasakan dengan feelingnya, perasaannya. Jadi saya setel segini, sudah nyaman belum ayamnya? Sudah nyebar belum ayamnya? Kedinginan tidak ayamnya? Makan tidak ayamnya? Jadi 3 hal ini adalah hal yang harus dilakukan oleh ABK. Kemudian apa saja program yang harus dibuat? Yang pertama adalah setting kipas, karena kita sudah 75% ya Pak, kandang close dan semi close ya Pak. Pak 75% ya Pak kandangnya. Iya. Ya, berarti yang dulu masih open Pak. Dulu mix ya. Tapi prosentasenya close-nya paling sekitar 20. Start awal itu sekitar 25%. Sekarang terakhir kemarin sudah di angka 75% close. Ya, tepuk tangan, tapi sudah meningkat. Karena ke depan kandang open akan habis, kecuali kandang-kandang yang masih bisa bagus, yang bisa kita pelihara. Kandang-kandang yang open jelek pasti akan roboh karena tidak akan kita isi. Kemudian setting kipas, setting heater, dan setting cooling pad. Setelah itu membuat program brooding atau masa indukan. Setelah itu manajemen sekam, seleksi, medikasi, dan program panen. Dan terakhir adalah berseri. Berseri ini seperti disebutkan di awal, ini juga tidak bisa dianggap remeh, karena kandang yang tidak bersih itu merupakan banyak sumber bakteri dan virus di situ. Bahkan ada di suatu tempat langsung terjun oleh bosnya untuk mengecek kandang tersebut sebelum check-in. Dan apabila masih ada yang kurang bersih, kipasnya masih penuh debu, itu suruh nyemprot dulu. Debunya harus nggak ada, harus benar-benar bersih. Ini adalah program brooding. Ini kandang semi close di Bogor, sudah menggunakan heater. Luas brooding 40 ekor per meter persegi. Perbandingan bibitnya adalah 1:40. Jadi ada variasi, ada yang per meter perseginya 50, ada yang 40. Karena sekarang sudah broiler modern, jadi lebih penting untuk mendapatkan oksigen daripada kekurangan oksigen. Jadi saat ini kita tidak takut, jangan takut oleh oksigen. Takutlah kalau kekurangan oksigen. Ini sudah umur 5 hari atau 6 hari kira-kira. Di bawah ini kita tambah tatakan baby chick. Ini bisa dibuat dari bambu, bisa dibuat dari gundukan sekam. Kita kasih kertas, tujuannya untuk supaya tidak tumpah, supaya karena kan ayam ini kan lebih cenderung kadang-kadang noreh, kadang-kadang dipecah, diceker. Jadi kita tinggikan supaya tidak ada yang tumpah, feed intiknya masuk. Seperti tadi kita benar-benar mengejar feed intake di minggu pertama, karena ini sangat penting sebagai
pondasi. Nah ini masih semi close. Nah, yang sekarang adalah setting heater. Di sini pakai heater atau gas solek? Campur ya. Baik, umur 1 sampai 2 hari. Target suhunya adalah 31 sampai 33 derajat. Kita setting heater boleh di 325, boleh di 33, boleh di 34. Ini suhu aktualnya nanti yang akan tercapai adalah di 32 derajat. Kemudian semakin turun di umur 3 sampai 4 hari, target suhunya sudah semakin turun. Setting heater di 32. Umur 5 sampai 7 hari juga sudah semakin turun di 30, targetnya heaternya disetting di 30,5. Ini pun tidak baku, ini hanya acuan, ini hanya pedoman. Kita kembalikan lagi ke setiap wilayah kandang itu kan pasti berbeda-beda. Jangankan kandang beda daerah, kandang sebelahan pun bisa beda. Kandang lantai atas dan bawah pun bisa beda. Apabila suhunya tidak mencapai target atau ayam masih bergerombol, ayamnya tidak menyebar, maka kita harus membangunkan ayam 1 sampai 2 jam sekali. Yang tadi terutama di malam hari. Malam hari adalah titik kritisnya ayam, karena kalau siang kan pasti suhu tercapai. Ini kita bicara pada malam hari. Makanya ABK itu harus rajin. Kemudian mencari set yang nyaman atau pas. Ini masih bisa di otak-atik 34, 33 atau 32. Hanya saja apabila kita tinggikan lagi suhunya, ini pengaruhnya ke penggunaan gas, di mana gas saat ini juga sudah mahal, sudah tinggi. Indikator settingan yang cocok, umur 1 hari ayam langsung makan dan minum. Yang kedua, saat datang ayam tidak bergerombol, dalam waktu 8 jam crop sudah terisi 85%, 8 jam. Sehingga ini benar-benar harus dikejar feed intake-nya untuk mengisi tomboloknya. Karena bahaya kalau tidak terisi, nanti ayam akan menjadi kecil atau kerdil. Umur 2 sampai 7 hari, feed intake tombolok terisi 95 sampai 100%. Ayam tidak penting, tidak pengap, kertas atau sekam kering. Bulu ayamnya mengkilap, berat standar, uniformities di 95%. 8 hari sampai panen, FC, feed intake dan BB masuk target. Sekamnya kering. Nah, ini kalau settingan cocok, ini semua akan ada di kandang kita. Hal-hal yang dilakukan jika suhu tidak mencapai target, kita harus menambah off dari kipas. Kemudian bisa juga dengan menambah jumlah pemanas. Bahkan saat ini di Bogor ada satu perusahaan, karena saat ini suhu siang dan suhu malamnya sangat jauh diferensiasinya. Siang bisa di 36 sampai 37, malamnya dia di 21 dan 22, jadi sudah 15 derajat. Nah, yang paling ekstrim adalah di jam 2 sampai subuh itu. Sehingga di Bogor biasanya memakai pemanas itu di umur 0 sampai 2 minggu. Saat ini ada yang memakai sampai umur 18 bahkan 20 hari. Karena apa ya? Karena suhunya sangat ekstrim saat ini. Jadi mereka lebih mirip, lebih boros gas untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemakaiannya di 1000 ekor di satu tabung gas.
ini sudah termasuk boros. Tapi jika tidak dilakukan, ayamnya tidak baik, akan kerdil. Nah kalau sudah seperti itu nanti akan makin banyak ruginya. Lebih baik boros 1-2 tabung, tapi nanti ayamnya Maksimal. bagus. Jika suhu tidak mencapai target karena suhu luar dingin, konsekuensinya harus dibangunkan 1-2 jam sekali. Ini terbukti jika tidak dibangunkan, kecilnya akan mencapai 20, 30, bahkan 50%. Ini sudah kejadian. Walaupun sudah settingan yang nggak cocok, suhunya dingin, kelembapannya tinggi, anak kandangnya malas, ya sudah, kecilnya 50%, IP akhirnya di 28. ya bisa 200. Nah ini kan yang membuat akan didegradasi. Sekam umur 4-13 hari diseset, umur 14-21 diaduk dan ditabur, 22 hari ke atas ditabur. Saya rasa untuk sekam ini pada prinsipnya adalah supaya kering, supaya tidak bau amoniak. Jadi bisa dengan diseset dulu waktu masih kecil, kemudian sudah besar ditabur. Ini adalah proses penyesetan sekam, dibuang, lumayan buat beli rokok. Next, ini adalah cooling pad. Ini adalah sarang tawon. Jadi udara luar, udara panas masuk ke dalam, disedot oleh cooling pad. Kemudian di sini dialiri oleh air. Ini paralon airnya di bawah paralon yang setengah lingkaran ini bentuknya seperti ini, air menetes atau ke atas lebih baiknya. Lebih baik paralonnya itu menghadap ke atas. Kenapa? Karena kalau paralon airnya menghadap ke atas, itu nanti kan dia nyembur ke atas. Jadi ini paralon setengah lingkarannya penuh sehingga turun ke dalam sarang tawonnya menjadi rata. Kalau paralonnya bolongnya ke bawah, lah ini yang basah cuma yang bolong-bolong saja, tidak merata ke semua cooling pad. Dan outputnya adalah air udaranya menjadi dingin dan sejuk. Ini adalah settingan cooling pad. Bisa dimulai dari umur 15-21 hari. Ada yang mulai dari umur 7 hari, ada yang mulai dari 5 hari. Semua tergantung dari lokasi, tergantung dari kondisi. Di set di awal, di targetnya adalah umur 2 minggu ke 3 minggu adalah 31. Sebentar, iya benar, ini adalah setnya, target suhunya adalah di 31, settingan cooling padnya di 32. Nanti akan tercapai suhu 31. Kenapa ini tidak rendah kita setting? Karena jika terlalu rendah akan terlalu dingin, kelembapan juga akan semakin tinggi, dan ini juga tidak akan nyaman untuk ayam. Kemudian semakin turun di umur 22-25 hari, target suhunya juga semakin turun, cooling pad di set di 32. Umur 26 di 31. Karena jika kita set di sini, suhu yang dirasa ayam adalah 29. Ini adalah ini adalah suhu aktual di kandang nanti. Dan jika suhunya segini, yang dirasakan ayam tidak segini, tapi di bawah ini, karena ada wind-chill effect. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Kelembapan ideal adalah 60-70 derajat. Sebaran air harus rata di area cell pad. Jika set terlalu rendah, maka RH menjadi naik, sekam menjadi gumpal.
Makanya ini kita set tidak terlalu rendah. Tapi ini kembali lagi ini adalah acuan. Semua bisa berbeda, tapi paling tidak jauh bedanya. Ini adalah gambaran cooling pad. Ini ada atapnya supaya tidak tampias. Ini berapa meter ya? Sekitar 1 atau 2 meter. Supaya kalau hujan tidak tampias, tidak basah, tidak lembab. Ini proses pengkondisian cooling pad. Pertama, jika kita tidak masuk, kita intip dulu. Ini ABK ya. Diintip, oh ternyata ayamnya kepanasan. Dia masuk dalam kandang, dia rubah tempronnya, settingannya dirubah, cooling padnya dihidupkan, dan sekarang sudah turun dari 31, sekarang sudah menjadi 28,9. Setelah itu istirahat. Ya kalau sudah cocok kan tinggal istirahat. Nah ini adalah settingan kipasnya. Ini adalah siang dan settingan malam. Jadi ini semua tertulis, terukur supaya dapat dievaluasi. Maaf tulisannya jelek anak kandang, tapi nggak semuanya jelek. Nah ini onnya 1, misalnya onnya 8 di siang hari. Ini malamnya berbeda, siangnya pakai Y, siang. Jadi di malam hari beda 1:10. Tapi ini kembali lagi adalah kondisional. Kita lihat lagi ke dalam kandang dan setiap wilayah berbeda-beda. Ini acuan. Saat kritis ayam adalah malam hari pada umur 1 sampai 7 hari. Heater harus tepat, sering dibangunkan. Ayam besar kritisnya adalah saat siang hari, kebalikannya. Karena siang hari sangat panas sehingga cooling pad harus pas. Ini cara pelebaran atau acuan pelebaran kita. Kapasitas kandang 14.000 ekor. Ukuran kandang 12 kali 75 panjangnya. Yang benar ini 72 ya, ini salah. Jadi 12 kali 72, luasnya adalah 864 meter persegi. Lebar plong itu dari sini ke panjangnya 6 meter. Jumlah plongnya ada 12 atau tiang. Nah, saat umur 1 sampai 3 hari, padatannya adalah masih di 40 ekor. Butuh luasnya di 350 meter persegi. Jumlahnya plongnya menggunakan 5 plong. Ayam 14.000, kita pakai 5 plong. Ini pada moto saya ya? Atau moto apa ini? Oh, nggak ada filenya. Nanti bisa saya kasih filenya. Tapi harap subscribe YouTube saya. Ya ini semakin hari semakin longgar, semakin kita lebarin dan ini sudah full kandang. Nah ini juga ukuran kandang lebih kecil. Ini hanya acuan saja di umur 3 hari kita masih belum lebaran, tapi ada satu saat umur 2 hari sudah kita lakukan lebaran. Semua kembali ke kondisi di lapangan. Ini adalah program medikasi dosatron. Kapasitas ayam 14.000. Setelan dosatronnya masih di 2%. Nanti ayam besar di 1%. Itu di setelan di bawah yang warna hitam di dosatron. Pakan intake harian ayam di minggu pertama kan 20 gram. Minumnya 2 kali lipat di 40 mili. Lalu selama 24 jam adalah 560 mili. Per jamnya di 223, jika 6 jam adalah 140. Jadi air yang di dosatron 2,8 liter. Umur 4 sampai 7 hari kita sudah melakukan seleksi. Memilih yang kecil taruh ke belakang di depan kipas. Umur 8 sampai 12 hari memilih yang besar taruh di dekat cooling pad. Umur 13 sampai panen pengelompokan sesuai berat badan. Jadi 7
Tujuan seleksi adalah supaya tidak ada saingan mencari makan antara yang kecil dan yang besar. Jadi kita harus mulai rajin menaruh yang kecil afkir ke belakang, yang sedang atau betina di tengah, dan yang jantan nanti di depan. Bahkan ada yang memakai sampai 5 sekat, kecil betina, kecil jantan, betina, jantan, jumbo, sehingga nanti ketika penjarangan yang diambil adalah dari belakang dulu, tidak mengganggu ayam-ayam yang potensi di depan. Jadi nanti bisa lompat panennya, misalnya yang tengah 1,8, yang depan sudah di 2 kilo, 2,2, sehingga nanti akan menekan MCR kita. Ini adalah pintu belakang untuk panen atau penjarangan ayam afkir betina kecil. Jadi yang pertama diangkat adalah afkir dulu, jangan kebalik. Wah, saya takut nih ngeluarin ayam kecil, takut dimarahin. Saya tahan dulu, saya gedein dulu 2-3 hari. Itu keliru, karena dia tidak ada potensi untuk besar. Jadi mau nggak mau harus kita keluarkan dulu yang afkirnya. Baru setelah itu betina, dan yang terakhir adalah jantan. Ini adalah data rekap panen seperti yang disebut di depan tadi. Ini beratnya di 2,19, FC 1,42, depresinya 3,2, IP 448. Ini saya ambil yang bagus. Kriteria berseri, kandang, atap, tirai, peralatan berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah mungkin bisa ditiru, bisa dicontoh. Tidak ada rumput liar, selokan berfungsi atau bersih. Karena selokan ini nanti kita tidak tahu nih akan hujan minggu depan atau bulan depan. Ketika lama kering, tiba-tiba hujan, sampah di mana-mana, biasanya akan banjir bandang. Sehingga harus diperhatikan selokan ini. Buang sampah pada tempatnya, ada tanaman penyejuk, jalanan bagus, tidak becek, sekam pada tempatnya atau di gudang. Gudangnya juga harus bersih. Ini saya rasa semua sudah seperti ini ya di sini. Alhamdulillah. Baik, kesimpulannya adalah ABK wajib bisa mengoperasikan timeron. ABK setiap hari, setiap periode mencatat setting di buku. Supervisor atau PS setiap saat wajib memeriksa, menghitung kondisi kenyamanan ayam sesuai 6 variabel. Apa saja 6 variabel itu? Yang pertama adalah minimum ventilasi, jumlah ayam dikali berat badan dikali 6 CFM itu adalah ini rumus, kemudian kemampuan kipas. Jika kipas 50 inch, dia biasanya di 20.000 sampai 25.000. Kipas 36 inch itu di 10.000 sampai 15.000. Oke, coba kita hitung ayam umur 2 minggu. Kita tolong kalkulatornya teman-teman. Misalnya ayam 10.000, 10 dikali 2 minggu itu beratnya anggaplah 530, 0,53 dikali 6 dibagi kipasnya anggaplah ini besar semua 20.000 atau 20. Berapa Pak ketemunya? Berapa? 1,59. Ayam 10.000 umur 2 minggu, minimum ventilasi atau kipasnya adalah 1 kipas besar on dan 1 kipasnya on off. Ini minimalnya. Ini minimal. Ini kita berhitung di malam hari. Ini malam hari. Karena kalau siang itu bisa kita nyalakan 2 atau 3 karena tergantung dengan cuaca di luar. Tapi jangan sampai kurang dari 1,5. Itu nanti akan kekurangan suplai oksigen. Coba ayam umur 3 minggu 10 kali 1 kilo kali 6 dibagi 20.
berapa? Berapa? 3 kipas. Nah, jadi ayam umur 3 minggu berat 1 kilo, minimal kipasnya adalah 3 unit yang menyala. Sama nggak kayak di sini? Di sini berapa? Kalau kita pakainya 5 CF Ya, ini variatif Pak. Jadi ada yang pakai 5, ada yang pakai 6, ada yang pakai 8. Tapi kita masih pakai yang 6 dulu Pak. Karena ya nanti bisa jadi ini 10 tahun ke depan sudah berubah lagi. Karena kita terus berkembang terus, tidak pernah berhenti. Nah, ini adalah acuan awal kita, hitungan gampang kita. Yang kedua adalah TET. TET itu adalah target efektif temperatur. Nah, untuk menghitung TET kita memerlukan tadi yang namanya Kestrel. Sudah pada punya Kestrel? Belum. Ya, nanti bisa pinjam. Ini contoh TET ya. Ini kita ukur kelembapannya di 50, di 70, di 80, di 90. Rata-rata di sini berapa Pak kelembapannya? 50. Iya, sama ya, variatif juga ya. Anggaplah rata-rata itu 50. ya anggaplah di 80 ya. Sekarang kita mau menghitung ayam umur misalnya di 14 hari. Dia target suhunya adalah 29 derajat Celcius. Ya, ayam umur 14 hari 29 derajat Celcius. Nah, kemudian ini kita memakai, jika di Kestrel menggunakan ini fat per menit satuannya. Jika di Kestrel kecepatan anginnya di 300 feet per menit, 14 ya, 14 kira-kira yang nyala siang itu 2 sampai 3 kipas. Jika ini 300, suhu di luarnya berapa kalau siang hari? 33, 34, 35. Anggaplah 33 aja ya. Anggaplah kita anggap 33,1. Anginnya 300. Nah, jadi ketemunya di sini, tarik sini. Nah, atas sorry, di sini ya. 30 derajat. Jadi masih kurang sebetulnya. Dia minta 29, tapi suhu yang dirasa dengan nyala kipas 3 tadi misalnya baru 30 derajat. Jadi ini 1 derajat dia tidak nyaman. Jadi apa yang dilakukan ya mungkin karena siang hari ya kita tambah 1 kipas lagi. Jadi ini naik di 3,5. Jika naik 3,5, suhu 33 ketemu di 29 sesuai yang dia inginkan. Tapi ini harus di compare lagi dengan minimum ventilasi tadi, karena ini adalah acuan untuk mengetahui yang dibutuhkan ayam dan yang dirasakan ayam. Ini adalah TET, contoh TET ya. Kemudian yang kita cek selanjutnya adalah indeks heat stress. Ini rumusnya Celcius, derajat Celcius dikali 1,8, atau di Kestrel ada langsung derajat Fahrenheit ditambah 32 ditambah kelembapan. Nah, ini rumusnya. Sekarang coba kita hitung jika saat ini siang ini suhunya adalah 34 derajat. Minta tolong dihitungin 1,8 kali 34 ditambah 32 jadi berapa? 93,2 93,2 ditambah
kelembapannya saat itu anggaplah 70 berapa? 163. 163,2 63,2. di sini. Nah, ini adalah sudah tanda-tanda ayam itu akan mengalami heat stress. Makanya pakai vitamin anti stres dari Nitravet. Nah, jadi jika suhu 34 itu adalah suatu masalah. Makanya kita memerlukan saat ini yang namanya cooling pad, bahkan bisa sampai 35 sampai 36. Jadi ini adalah indikator-indikatornya, minimal ya kita di sini lah di 150 ini sudah bagus. Tapi kalau suhunya rendah, siangnya tidak terlalu panas, maka ini akan tercapai. Dan jika punya cooling pad, ini juga akan tercapai. Kemudian ini yang keempat adalah bukaan inlet. Ini saya cara gampang saja. Jika kandang tersebut ada 8 kipas, bukaan inlet jika nyala 1 kipas itu adalah 1/8, kurang lebih 1 jengkal. Jika nyalanya 2 kipas, buka lagi 2/8. Jika nyalanya separuh 4 kipas, buka lagi 4/8 atau setengah. Jika nyala semua maka buka full. Ini adalah gampangannya untuk bukaan inlet. Kemudian suhu malam dan suhu siang harusnya kurang dari 8 derajat untuk kenyamanan ayam. Beda suhu depan dan belakang kurang dari 2 derajat. Jadi ini adalah batasan dari setting nyaman. Saya kira untuk perhitungannya sudah bisa semua. Ini untuk bekal di lapangan. Kalau belum punya Kestrel, pinjam. Nah, ini adalah windshield effect yang tadi. Ini windshield effect. Ini menggunakan watt per menit. Ini adalah kecepatan udaranya jika menggunakan meter per second. Jika meter per second 1,78, maka watt per menitnya adalah 350. Ini rumus bisa dicek nanti dengan Kestrel masing-masing. Ini menggunakan meter per second, ini watt per menit. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti tolong di subscribe Ibnu 99 di YouTube, IBNU 99. Itu sudah 700 jam. Kurang 3.300 jam buat dapat duit. Baik, terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.